Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada KBM Daring hari ini kita masih akan membahas materi minggu lalu, yaitu tentang perbandingan trigonometri di sebuah kuadran. Jadi kalau pertemuan sebelum-sebelumnya kita membahas tentang perbandingan sudut istimewa di kuadran 1, yaitu 0, 30, 45, 60, dan 90. Tapi untuk sekarang kita akan membahas tentang sudut di semua kuadran, gitu ya. Jadi untuk ranknya 0 sampai 360 ada 4 kuadran di sini. Nah, untuk mempermudahnya kita akan menggambarkan cat kartesiusnya. Misalkan di sini adalah sumbu x-nya, gitu ya. Yang ke atas ada sumbu y-nya. Kemudian yang kuadran 1 ada di sini, jadi tempat kuadran 1 di sebelah sini, kuadran 2 sebelah sini, yang 3 di bawahnya, yang 4 di sini. Nah, seperti ini. Jadi untuk mempermudahnya, karena kita membicarakan dengan sudut, kita memahami dengan bantuan lingkaran. Lingkaran adalah suatu bangun yang memiliki sudut sempurna, jadi 360 derajat, ya. Jadi dari 0 sampai 360. Misalkan di sini adalah 0-nya. Nah, ini 0. Di sini karena memiliki siku, berarti di sini adalah 90. Nah, ini adalah sudut pelurusnya, berarti di sini adalah 180. Ini adalah 270. Jadi kelipatannya, nah ini balik lagi ke 0, 360, ya. Balik lagi. Kemudian untuk mempelajarinya ini, kalian harus tahu dulu di sini kuadran 1 itu ranknya mana. Oh, 0 sampai 90. Kuadran 2 itu 90 sampai 180. Kuadran 3 adalah 180 sampai 270. 270 sampai 360 adalah kuadran 4. Kalian harus hafal itu. Kemudian untuk melihat perbandingan trigonometri di semua kuadran, tidak hanya kuadran 1, kita menggunakan dua aturan. Yang pertama adalah aturan sudut pelurus. Sudut pelurus mana? Kalau dimulai dari 0, sudut pelurusnya adalah 180 dan 360 atau 0 sendiri, ya. Kalau sudut penyiku, nah ada dua pelurus yang penyiku. Penyiku adalah yang siku-siku terhadap sumbu 0. Jadi di sini, nah, ini siku-siku kan, ini juga siku-siku. Jadi menggunakan sudut 90 dan juga 270. Jadi untuk menentukan misal di kuadran 2, oh kalau yang pelurus dulu, kuadran 2 berapa? 180 dikurangi alfa yang ada di sini. Nah, ini diagram kuadran 2. Kemudian yang kuadran 3, ini berarti 180 ditambah alfa di sini. Ini kuadran 3. Dan ini adalah kuadran 4, 360 min alfa di sini. Itu kalau menggunakan sudut pelurus. Sekarang kalau menggunakan sudut penyiku, 90 dan juga 270. Berarti kalau untuk kuadran 2 bisa menggunakan ini. 90 plus alfa berarti ke sini. Gitu ya. Ini kuadran 2. Kemudian yang kuadran 3 menggunakan 270 minus alfa. Kuadran 4 menggunakan 270 plus alfa. Kalau kuadran 1 menggunakan alfa, gitu ya. Karena mulai dari 0. Ini untuk mengawalinya, jadi kalian harus paham dulu ini. Sekarang untuk melihat ke semua kuadran, kalian harus bisa menghitung hubungannya ini. Nah, ini gimana sih untuk nilai sin cos tangennya? Tidak akan saya bahas semua karena terlalu banyak. Kita akan bahas satu aja, yaitu yang 180 min alfa. Kemudian yang lain kalian bisa coba sendiri, ya. Oke, langsung saja. Ini ya, aturan sudut pelurus 180 min alfa. Berarti kalau 180 min alfa dia di kuadran 2, gitu ya. Seperti biasa akan mempermudah kita gambarkan, ya, seperti tadi. Ini X, ini Y, gitu ya. Untuk melihat di kuadran 2 ini kan sini, kita harus tahu dulu sifatnya ada di kuadran 1. Nah, kita kerjakan yang kuadran 1 dulu. Misalkan kita tarik suatu garis dari pusatnya 0
O gitu ya, 0,0 menuju ke suatu lingkaran, jadi menjadi suatu jari-jari lingkaran dengan panjangnya misalkan 1. Kemudian kita tarik dari titik ini ke sumbu X. Nah, ini ke sumbu X gitu ya. Misalkan karena ini sejajar dengan sumbu Y, kita panjangnya juga Y gitu ya. Yang bawah sini kita panjangnya adalah X. Nah, ini karena dia adalah sumbu X. Kemudian kita misalkan dilihat dari sudut 0, alfanya adalah di sini. Nah, seperti yang kita pelajari di awal-awal kemarin, kalau untuk melihat sin cos tan dari sudut alfa ini, kita lihat seperti ini. Sin alfa adalah depan miring demi, depannya apa? Y, miringnya 1, diperoleh nilai Y. Cosnya berapa? Sami miring, nilainya adalah X. Kemudian tangan depan samping Y per X. Ini adalah di kuadran 1. Sekarang kita baru akan melihat yang ini. Nah, 180 min alfa. Berarti dia di kuadran 2. Sama caranya dengan menghitung di kuadran 1, kita tarik suatu garis dari pusat 00 menuju ke ini dengan panjangnya 1. Ini sama ya. Dua ini sama. Kita tarik garis ke bawah menuju X. Karena ini panjangnya juga sama, kita Y. Nah, yang membedakan adalah di sini minus. Nah, kalau di sini tadi dia positif karena X-nya ke kanan. Ini negatif karena X-nya ke kiri. Sama halnya untuk yang Y, kalau ke atas dia positif, kalau yang ke bawah dia negatif. Jadi ya, langsung kita cari alfanya di sini. Oke. Nilai sin 180 min alfa di sini kuadran 2. Depan miring, depannya Y, miringnya 1, Y. Cos, oh di sini membedakan minusnya X, berarti dia menjadi minus X. Tangan, oh cuma ada minus Y per X. Kemudian kita lihat hubungannya. Kalau kita melihat untuk menghitung nilainya, oh sin misalkan 180 di kuadran 2 ada 150 misalnya itu alfanya. Berarti kita melihatnya, oh tidak bisa kalau kita nilai pastinya itu kan hanya ada di sudut istimewa kuadran 1, 45, 30, 60, 90 gitu ya. Tapi kalau melihat 150 bagaimana? Nah, kita minta bantuan. Berarti kita harus tahu dulu hubungannya ini dengan ini itu apa. Nah, kita lihat yang sin 180 min alfa dengan sin alfa sama-sama nilainya Y, nilainya sama. Berarti kita bisa tulis sin 180 min alfa adalah sin alfa karena sama. Untuk yang cos sama-sama X, sama-sama X, tapi di sini minus. Jadi kita bisa tulis cos yang di sini itu minus X, minus dari X-nya berapa? Cos alfa. Yang tangan juga karena di sini minus Y per X, sementara di sini adalah Y per X. Jadi minus tan X. Nah inilah hubungannya, kalian mencarinya menggunakan sudut-sudut istimewa yang ada di kuadran 1, meskipun yang dicari adalah di kuadran 2. Gitu ya. Sampai sini paham ya. Nanti untuk yang sudut lainnya, pelurus lainnya ataupun yang penyikup bisa dicari dengan cara yang sama, dengan cara kuadran-kuadran ini. Kalau di kuadran 4, ketiga ya ini, nah, kalian tarik. Nah, kuadran 4 juga ya. Alfa di sini, gitu ya. Setelah kalian mencari semuanya, nanti akan ketemu hubungan seperti ini. Nah, ini yang sebenarnya kalian harus ketahui tuh. Nah, ada kalau menggunakan pelurus ini, kalau menggunakan penyiku ini. Nah, penyiku ini. Nah, yang ini di kuadran 2. Nah, ini kuadran 3. Ini kuadran 4. Nah, khusus untuk penyiku bisa mencari kuadran 1 bisa. Misalkan untuk mencari sin 15 atau gimana, menggunakan ini bisa ya. Ini kuadran 2, kuadran 3, ini kuadran 4. Apakah sama untuk yang atas dengan yang bawah? Sama. Misalkan kita mencari sin 150.
berarti dia di kuadran 2. Sin 150 menggunakan kuadran 2 ini 150 berarti 180 dikurangi alfa. Kalian bisa menggunakan ini ataupun menggunakan yang di sini kuadran 2 90 plus alfa. Berarti kalau 150 alfanya menjadi 60 gitu ya. Jadi sama aja nilainya nanti. Oleh karena itu hubungan 2 ini kalian harus hafalkan ya. Oke, kalau kalian sudah paham, kita lanjut ke latihan soal bagaimana menggunakan hubungan perbandingan trigonometri ini ya. Nah, misalkan ini kita mencari cos 150, berarti dia ada di kuadran 2. Nah, kuadran 2. Kalau kuadran 2 kita bisa menggunakan 180 yang pelurus tadi ya, 180 kurangi 30, atau kalau menggunakan penyiku 90 ditambah 60. Nah, kalian pilih salah satu ini, tapi kita coba dua-duanya ya. Misalkan kita menghitung nilai cos. Cos ini yang pelurus dulu, 180 dikurangi 30. Ingat sifatnya gimana tadi? Kalau 180 cos 180 alfa berarti dia minus cos alfa. Nah, jadi minus cos alfanya berapa? 30. Berarti sama dengan minus cos 30 berapa? Setengah akar 3. Nah, ini nilainya. Kalau kita menggunakan yang ini sekarang, menggunakan yang 90 penyiku, cos 90 ditambah 60 berapa? Kita cek yang tadi, cos 90 ini menjadi min sin alfa ya, min sin alfanya berapa? 60 sama dengan minus sin 60 berapa? Setengah akar 3. Nah, sama nilainya. Menggunakan 2 ini sama saja ya. Paham ya? Oke, berarti saya anggap paham. Nanti kalau belum paham silahkan ditanyakan melalui grup WA ataupun di psikologi ya. Next, kalau sudah paham kita mencoba soal lagi ya. Seperti biasa, kalian mengerjakan ini, kemudian kalian fotokan jawabannya, kemudian dikirim ke email kelas.bangkittarunamung@gmail.com. Seperti biasa ya, maksimal pada akhir pembelajaran ini, tidak boleh lama-lama ya. Oke, kalau gitu saya tunggu. Terima kasih.